Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Dalam video ini, saya akan membahas penyelesaian latihan soal-soal akhir bab yang ada pada buku kimia kelas 11. Semoga video ini dapat membantu proses belajar kalian dalam memahami pengerjaan soal kimia. Pada video kali ini, soal yang dibahas terkait materi termokimia. Pada soal nomor 5, diberikan data perubahan entalpi berikut: entalpi pembentukan H2O, entalpi pembentukan CO2, entalpi pembentukan etena atau C2H2. Jika 52 gram etena atau C2H2 dibakar secara sempurna sesuai dengan persamaan reaksi berikut: 2C2H2 plus 5O2 menjadi 4CO2 plus 2H2O, akan dihasilkan kalor sebesar. Rumus yang akan kita gunakan adalah delta H sama dengan kalor reaksi dibagi dengan mol. Karena yang ditanya adalah kalor yang dihasilkan, maka rumus dirubah menjadi kalor reaksi sama dengan delta H dikali dengan N. Untuk menghitung nilai delta H, kita gunakan entalpi pembentukan yang diketahui di soal dengan rumus delta H reaksi sama dengan sigma entalpi pembentukan yang ada pada produk dikurangi dengan sigma entalpi pembentukan yang ada pada reaktan. Pada reaksi yang diketahui di soal, perlu disederhanakan agar etena memiliki koefisien 1 dengan cara dibagi dengan 2. Reaksi menjadi C2H2 plus 5/2O2 menjadi 2CO2 plus H2O. Maka kita masukkan nilai delta H pembentukannya. Delta H reaksinya sama dengan delta HF dari CO2 dikalikan dengan koefisiennya yaitu 2 ditambah delta HF dari H2O dikalikan dengan koefisiennya yaitu 1 dikurangi delta HF yang ada pada reaktan. Delta HF dari C2H2 dikali 1 yaitu koefisiennya 1 ditambah dengan delta HF dari O2 dikali dengan koefisiennya 5/2. Untuk delta HF atau entalpi pembentukan oksigen dianggap 0 sehingga tidak perlu dihitung. Kemudian kita masukkan nilai delta HF yang lainnya. Delta HF CO2 adalah min 394. Min 394 dikali dengan 2 plus delta HF dari H2O adalah min 242 dikurangi delta HF dari C2H2 adalah 52. Min 394 dikali 2 min 788 kilojoule min 242 kilojoule min 52 kilojoule. Maka nilai delta H reaksinya adalah min 1082 kilojoule. Untuk menghitung mol, kita menggunakan rumus mol sama dengan massa per mR, di mana masanya adalah 52 gram
MR dari C2H2 adalah MR dari C2H2, yaitu ARC yaitu 12 dikali dengan banyaknya C yaitu 2 ditambah dengan ARH yaitu 1 dikali banyaknya H yaitu 2, sehingga MrC2H2 adalah 26 gram per mol. MR-nya dimasukkan nilainya 26 gram per mol. Maka molnya adalah 52 bagi 26, 2. Satuannya gram dengan gram habis, tersisa mol. Maka nilai N-nya atau nilai molnya adalah 2 mol. Satuan yang digunakan oleh entalpi pembentukan standar yang diketahui di soal adalah kilojoule per mol. Sehingga min 788 kilojoule per mol, min 242 kilojoule per mol, min 52 kilojoule per mol, sehingga delta H reaksi satuannya adalah min 1082 kilojoule per mol. Kemudian kita menghitung kalor yang dihasilkan menggunakan rumus Q reaksi sama dengan delta H dikali dengan N, di mana nilai delta H-nya adalah min 1082 kilojoule per mol dikali dengan N atau molnya adalah 2 mol. Maka hasilnya adalah min 2164. Satuannya mol dengan mol habis, tersisa kilojoule. Maka kalor yang dihasilkan adalah 2164 kilojoule. Tanda min menandakan bahwa kalor keluar dari sistem. Maka pilihan yang tepat adalah D, 2164 kilojoule. Pada soal nomor 6, perhatikan diagram energi berikut. Hubungan yang benar dari nilai perubahan entalpi pada diagram energi tersebut adalah, berdasarkan diagram energi tersebut, terdapat dua cara reaksi pembentukan CO2. Cara yang pertama yaitu karbon plus O2 langsung menjadi CO2, di mana reaksi tersebut adalah delta H1. Cara yang kedua adalah karbon plus O2 menjadi karbon monoksida atau CO. Reaksinya untuk delta H2. Kemudian CO bereaksi dengan setengah O2 lalu membentuk CO2. Reaksi tersebut untuk delta H3. Berdasarkan hukum Hess, jika awal reaksinya dan akhir reaksinya sama, maka nilai delta H-nya juga sama. Kedua reaksi pembentukan CO2 sama-sama berawal dari C plus O2 dan berakhir membentuk CO2, sehingga nilai entalpinya akan sama. Maka hubungan yang benar adalah nilai delta H1 sama dengan jumlah dari nilai delta H2 ditambah dengan delta H3, sehingga pilihan yang tepat adalah E. Delta H1 sama dengan delta H3 plus delta H2. Pada nomor 7, perhatikan siklus Hess berikut. Berdasarkan siklus Hess tersebut, maka nilai delta HF CH4 adalah, pada siklus Hess yang diberikan, siklus berawal dari Ca plus 2H2 plus O2 dan berakhir di CH4
plus 2O2. Karena awal dan akhirnya adalah sama, maka untuk menghitung nilai delta HF standar dapat kita jumlahkan nilai delta H1 dan nilai delta H2 karena keadaan akhir dan keadaan awalnya sama, sehingga nilai delta HF standarnya dapat dihitung dari delta H1 ditambah dengan delta H2, di mana delta H1-nya adalah min 965,1 kJ ditambah dengan delta H2 min 890,3 kJ. Hasilnya adalah min 1855,4 kJ per mol. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah A. Pada nomor 8, diketahui delta Hc dari grafit dan delta Hc dari intan berturut-turut min 395,4 kJ per mol dan min 393,5 kJ per mol. Perubahan entalpi pada reaksi perubahan grafit menjadi intan adalah, yang akan dicari adalah nilai entalpi dari grafit menjadi intan. Berapa entalpi tersebut? Kita menggunakan delta Hc standar yang diketahui di soal untuk menghitung delta H reaksi tersebut dengan rumus delta H reaksi sama dengan jumlah delta Hc pada produk dikurangi jumlah delta Hc pada reaktan. Pada reaksi yang bertindak sebagai produk adalah intan, sehingga delta Hc dari intan adalah min 393,5 kJ per mol dikurangi dengan delta H reaktan atau delta H dari grafit, yaitu min 395,4 kJ per mol, sehingga hasilnya adalah plus 1,9 kJ per mol, sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah D. Sekian video pembahasan soal kali ini, semoga dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.